Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nopikana. Saya adalah penyuluh perikanan Bantu yang saat ini diamanahkan memegang wilayah binaan Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Saya pertama kali menjadi seorang penyuluh perikanan pada tahun 2010. Itu dimulai pada saat saya selesai sekolah di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pontianak, SUPM Pontianak. Pada saat itu setelah kelulusan, kebetulan saya mendapatkan prestasi peringkat. Jadi pada saat itu yang peringkat 1, 2, 3 itu langsung direkrut pada saat itu menjadi penyuluh perikanan tenaga kontrak di tahun 2010. Penyuluh perikanan harus standby 24 jam. Baik itu malam atau sampai tengah malam itu harus standby. Harus mendampingi kelompok. Contoh permasalahan di lapangan pada waktu itu, jadi ada kehilangan sampan di tengah malam hari karena kecurian. Jadi penyuluh dikontak untuk hadir, ingin memberitahukan kehilangan sampan itu. Jadi penyuluh jam 10 malam, pokoknya tidak mengenal waktu, itu harus hadir di lokasi kelompok yang jaraknya lumayan dari lokasi saya ke lokasi kelompok. Jadi penyuluh ini tidak mengenal waktu, jadi harus standby 24 jam. Pada saat ikan mengalami kematian massal, harus gerak cepat sebagai penyuluh perikanan. Bagaimana sih membantu kelompok dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga tidak mengakibatkan kerugian yang sangat cukup besar bagi kelompok. Pendampingan kepada kelompok Pokdakan Kuini 1 Berjaya yang merupakan binaan saya di Kelurahan Sungai Jawi Luar ini, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dari yang usahanya mempunyai 6 petak keramba jaring tancap yang berukuran 1,5 kali 2 masing-masing petakan, yang awalnya hanya menebar ikan nila 1.000 ekor per petak, yang sekarang ini mempunyai setelah dilakukan pendampingan, dilakukan pembinaan kepada kelompok ini yang darinya tadi mempunyai 6, sekarang mempunyai 21 petak kerambak yang berukuran masing-masing, salah satunya diantara adalah 3 kali 3, ada 2,5 kali 3, yang saat dulu tebarnya 1.000 ekor, sekarang per petak 3.000 ekor. Ya, alhamdulillah dengan turun tangannya tim penyuluh dari Dinas Perikanan, dari masyarakat atau kelompok ini yang belum tahu akhirnya menjadi tahu. Ya, malahan kelompok-kelompok lain pun juga ingin ikut untuk bergabung di kelompok Kuini 1 Berjaya ini. Karena pertama dia juga bisa menambah penghasilan keluarga. Terus yang belum ada kerja bisa juga untuk menambah tenaga kerja juga bisa kita ambil dari sini. Terbantu dengan adanya tim penyuluh. Kalau selama ini memang kita tidak tahu bagaimana caranya berkelompok, caranya pembudidaya yang baik seperti apa. Nah, dengan adanya dari tim perikanan sangat terbantu sekali di kelompok ini. Pengembangan usaha di Pokdakan Kuini 1 Berjaya ini itu salah satunya adalah berkat bantuan juga dari CSR Pertamina. Ya, pertama kita mendapatkan bantuan itu pertama di daerah kita sini berpotensi sekali untuk nelayan. Pada waktu itu dari pihak Pertamina, dari dana CSR itu melihat kelompok-kelompok kita ini sangat bagus. Itu pun dibantu oleh tim penyuluh dari Mbak Nopi. Dari Mbak Nopi, baik dia membuat proposal itu didampingi dia. Setelah itu diserahkan kepada proposal itu diserahkan pada pihak CSR. Ya, dari tahun 2017 sampai sekarang itu dibantu terus dari pihak Pertamina dengan dana CSR tadi. Yang pertama, untuk layak tidaknya suatu lokasi ataupun kelompok itu mendapatkan bantuan, yang pertama adalah dari keberlangsungan kelompok itu sendiri. Partisipasi aktif dari kelompok itu mempengaruhi juga bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita langsungkan. Soalnya pada saat kita melaksanakan CSR, kita ada
monitoring evaluasi bulanan yang itu harus sesuai dengan indikator pencapaian yang udah kita buat pada awal tahun, yang kita sudah melaksanakan juga untuk pembuatan renja dan renstra-nya. Sehingga jika itu KPI-nya tidak terlaksana, bisa dikatakan kelompok ini tidak bisa berjalan. Nah, untuk di kelompok Wini Berjaya 1 ini sekalian, jadi sudah dilaksanakan dengan baik pada tahun-tahun sebelumnya sampai dengan sekarang, makanya bisa dengan berjalan bisa sampai 4 tahun. Bahwasanya memang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sini sudah sangat aktif dan kelompok-kelompoknya punya inovasi juga. Di WKPP Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak yang merupakan binaan saya membina 12 kelompok perikanan. Salah satunya adalah kelompok Pokdakan Kuini 1 Berjaya, dan diantaranya juga ada kelompok Poklasar Mandiri. Kelompok Poklasar Mandiri adalah kelompok yang terdiri dari pedagang-pedagang ikan yang merupakan binaan penyuluh perikanan yang berjualan di Pasar Pelamboyan. Mereka menjual hasil tangkapan para nelayan. Khususnya saya sebagai ketua kelompok, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari itu terdiri dari 2 sistem yang saya lakukan. Di antaranya saya menerima dari hasil tangkapan para nelayan untuk dipasarkan kepada pedagang. Keduanya, saya membeli kepada agen untuk dipasarkan kepada para konsumen. Nah, apabila dari hasil tangkapan nelayan itu tidak ada, saya pasarkan kepada pedagang, saya beralih posisi sebagai pedagang, membeli kepada agen yang ada di Pasar Pelamboyan, dipasarkan kepada konsumen-konsumen yang ada di Kota Pontianak. Tidak ada kesulitan yang berarti ya, karena backgroundnya Poklasar Mandiri ini anggota-anggotanya memang pedagang ikan. Jadi tinggal dibimbing dan dibina yang dulunya mereka itu pedagang keliling, sekarang mempunyai lapak di Pasar Pelamboyan. Semenjak 2000 terbentuknya Poklasar itu dari tahun 2011, penyuluh sering mendatangi kelompok kami, memberikan penyuluhan. Sampailah pada tahun 2014 itu dari pihak penyuluh memberikan kepada kelompok kami yaitu bantuan berbentuk dana PUM. Nah, mereka membimbing kami sehingga dalam program penyaluran dana PUM itu, Mbak. Dari kapasitas usaha yang dulunya Poklasar Mandiri ini salah satu anggotanya pedagang ikan keliling, sekarang memiliki lapak di Pasar Pelamboyan dan salah satu anggotanya menjadi agen di Pasar Pelamboyan. Sehingga dari segi kapasitas usaha yang dulunya kecil sekarang menjadi besar, itu dari segi kapasitas usaha meningkat, yang otomatis pendapatan dan produksi mereka meningkat sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok di Poklasar Mandiri. Alhamdulillah, semenjak adanya bimbingan penyuluhan dari Dinas Perikanan khususnya bagian penyuluh, kelompok kami ini terarah dalam berusaha dan bisa berkembang walaupun tadi tidak sebagaimana kita inginkan, tapi ternyata buktinya memang juga ada, sehingga bisa maju ke depan dari yang usahanya tadi kecil bisa meningkat. Sebagai seorang penyuluh perikanan, saya sangat senang sekali ya jika kelompok itu berhasil di lapangan. Dari yang usahanya kecil misalnya sehingga usahanya menjadi besar, itu sebagai seorang perikanan pendamping di lapangan itu saya merasa sangat senang sekali, karena selain meningkatkan produksinya di kelompok itu sendiri, mereka juga otomatis akan meningkatkan produksi dan kesejahteraan dalam anggota kelompoknya. Ya, kalau untuk dari totalitas kelompok masing-masing dari anggota, kami tidak bisa mengukurnya, tapi khususnya saya sebagai ketua pribadi, untuk hasil omset per bulan dalam saya berusaha
bisa mencapai rata-rata 15 juta per bulan laba bersihnya. Kalau omset penjualan kita selama 4 bulan pas masa panen sekitar kalau dirupiahkan sekitar 110 sampai 120 juta rupiah. Walaupun ada masalah di lapangan, tetapi bukan berarti untuk kita berhenti membina dan mendampingi kelompok serta masyarakat perikanan yang ada, karena keberhasilan kelompok merupakan keberhasilan penyuluh dalam melakukan pembinaan di lapangan. Hidup penyuluh perikanan, maju terus pantang mundur.